Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Modeling Math. Pada video kali ini kita akan membahas persamaan eksponen ya. Materi ini diajarkan di kelas 10. Nah, bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Basisnya sama, maka nanti otomatis pangkatnya sama, fx sama dengan b. Lalu kita lihat contoh soal nilai x yang memenuhi. Nah, kita pindahkan dulu soalnya ya. Berarti akar ini kita ubah dulu dalam bentuk pangkat. Ingat kembali ya. Ini jadi 9 pangkat 5 dikurangi x per 3. Karena di sini 3. Kalau di sini nggak ditulis artinya per 2. Berarti makanya jadi per 2. Lalu langkah yang berikutnya ini 9, 27, 3. Berarti semuanya itu bisa diubah dalam bentuk basis 3. Berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2 dan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sifat eksponen yang selanjutnya, kalau pangkat 2 dipangkatin lagi, maka sifatnya pangkatnya kita kalikan. Makanya 2 kali 5, 10, 2 kali min x, min 2x per 3. Nah yang ini sifat eksponen, kalau basisnya sama, kalau dia perkalian, pangkat dijumlahkan, makanya jadi 3 ditambah. Nah, persamaan yang terakhir ini kita lihat basisnya udah sama, basis 3. Ini juga udah basis 3, tinggal kita samakan pangkatnya. 10 min 2x per 3 sama dengan 3 ditambah min x min 1 per 2. Nah, biar habis nanti 3 dan 2 ini, masing-masing semuanya kita kalikan dengan 6. Berarti yang ini dikali 6, 6 dibagi 3, 2. Kalikan 2-nya ke dalam, ya berarti dapat nanti jadi 20 minus 4x. Ini juga jangan lupa dikali 6, 18. Ini juga dikali 6, 6 dibagi 2, 3. 3 kalikan ke dalam, berarti min 3x, min 3. Lalu ini tinggal kita hitung x-nya dapat sama dengan 5. Bentuk yang kedua adalah apabila basisnya beda, A dan B, tapi pangkatnya sama, pangkatnya dalam bentuk fungsi, maka nanti solusinya adalah fx sama dengan 0. Ya, kalau berapapun A dan B di sini, kalau pangkatnya 0 hasilnya kan 1 ya. Maka ini soalnya, berarti yang pertama, solusinya tadi adalah pangkatnya kita samakan dengan 0, berarti ini. Karena kalau ini udah 0, 3 pangkat 0 kan 1. Kalau ini udah 0, 7 pangkat 0, 1. Berarti x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, tinggal difaktorkan. X min 2, x plus 1 dapat x-nya 2, dapat x-nya minus 1. Bentuk yang selanjutnya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Pangkatnya beda, basisnya juga beda, tapi pangkatnya fungsi. Nah, cara penyelesaiannya adalah kedua ruas nanti dilogaritmakan. Tentunya udah harus belajar logaritma ya. Ini bentuk contoh soalnya. Nah, yang pertama kita lihat, kita pindahin dulu soalnya ya. 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 2 pangkat x ditambah 2. Lalu kiri dikali logaritma, kanan juga dilogaritmakan. Sifat logaritma, logaritma A pangkat n sama dengan n. Artinya n ini kita simpan di depan logaritma. Di sini n-nya adalah x tambah 1. Di sini n-nya adalah x tambah 2, berarti x tambah 1 simpan di depan logaritma, x tambah 2 simpan juga di depan logaritma. Lalu logaritma 3 ini kita kalikan, logaritma 3 kali x ditambah logaritma 3 kali 1, yang di kanan juga sama, logaritma 2 kali x ditambah logaritma 2 kali 2. Yang ada x-nya kita kelompokkan di kiri, ini pindah jadi min x log 2, ini pindah jadi min logaritma 3. Ini sama-sama punya x, kita keluarkan x-nya. Jadi logaritma 3 dikurangin logaritma 2. Nah ini 2 kali logaritma n. 2 ini angkat ke depan. Jadi balik lagi ini, tapi kebalik bacanya. N logaritma A sama juga dengan logaritma A pangkat n. Jadi 2 pangkat 2. Berarti tinggal kita dapatkan atau nyatakan dalam x sama dengan ini 2 pangkat 2, 4 ya. Log 4 dikurangin log 3 dibagi log 3 dikurangin log 2.
Kalau mau disederhanain, sifat logaritma. Logaritma A dikurangin logaritma B sama dengan logaritma A per B. A per B. Berarti nanti 4 per 3 per 3 per 2. Tapi dalam logaritma. Logaritma 4 per 3 dibagi logaritma 3 per 2 ini juga masih bisa disederhanain. A logaritma B dibagi logaritma B itu sama juga dengan B log A. Berarti nanti ini jadi basisnya. Jadi sama dengan 3 per 2 logaritma 4 per 3. Nah, selanjutnya bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Fungsi, pangkat fungsi. Dan ini mungkin yang agak lebih panjang ya. Syaratnya ini banyak. Yang pertama, kita lihat basisnya kan sama-sama Hx. Kalau basis sama, otomatis pangkatnya juga jadi sama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx-nya ini kita samakan dengan 1. Karena berapapun Fx, berapapun Gx, kalau Hx-nya 1, jawabnya sama ya. 1 pangkat berapapun di sini nanti akan sama dengan 1 pangkat berapapun. Nah, yang kedua, Hx-nya kita ganti dengan min 1 dengan syarat nanti Fx dan Gx sama-sama genap dan sama-sama ganjil. Artinya kalau kita substitusikan nanti X-nya terhadap F dan terhadap G harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Nah, yang keempat, Hx-nya itu sama dengan 0. Kalau ini 0, ini 0, maka nanti hasilnya sama dengan catatan pangkatnya itu harus positif. Fx dan Gx harus positif. Karena 0 pangkat 5 itu 0, 0 pangkat 6 itu 0. Harus positif ya. Contoh soal. Nah, ini udah saya tuliskan. Nah, yang pertama tadi Fx sama dengan Gx. Pangkatnya kita samakan. Pangkatnya adalah X kuadrat min 2 sama dengan X kita nolkan. Min 2 kita faktorkan, dapatlah X-nya sama dengan 2, dapat X-nya sama dengan min 1. Nah, yang kedua, Hx-nya sama dengan 1. Hx ini di sini basis. Basisnya adalah X kuadrat min 7X tambah 1 sama dengan 1, kita nolkan. Ini pindah jadi plus 10 difaktorkan, dapat X-nya 5, dapat X-nya 2. Ini 5 ya. Lalu yang ketiga, min 1. Basisnya sama dengan min 1 atau Hx, pindahkan min 1-nya. Berarti min 7X ditambah 12 difaktorkan. X min 4, X min 3 sama dengan 0, dapat X-nya 4, dapat X-nya 3. Nah, untuk cara yang ketiga harus kita uji. Yang pertama kita uji dulu X-nya sama dengan 4. Substitusikan ke sini. Ini tadi kita misalkan F, berarti jadi F4. 4 kuadrat dikurangin 2, 16 dikurangin 2, 14. Uji juga ke sini. Ganti X ini dengan 4, berarti 4. 4, 14 itu sama-sama genap. Karena dia sama-sama genap, berarti X itu merupakan, X sama dengan 4 merupakan jawaban. Lalu kita uji terhadap X sama dengan 3. Ganti ini 3. 3 kuadrat, 9 dikurangin 2, 7. Ganti ini 3, berarti jadi G3 sama dengan 3. 7 dan 3 itu adalah bilangan ganjil. Sama-sama ganjil, berarti X sama dengan 3 itu merupakan jawaban. Itu langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempatnya adalah kita nolkan ya. Kita nolkan, berarti ini X kuadrat min 7X ditambah 11 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorkan. Berarti menggunakan rumus ABC. Rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus. Di sini A itu adalah 1, koefisien X kuadratnya. B-nya minus 7, koefisien X. C itu adalah konstanta. Ini kita substitusikan. Dapatlah 7 plus minus akar 5 dibagi 2. Dapat X1-nya, ambil yang positif akar 5. Dapat X2-nya, ambil yang negatif, berarti dikurangin akar 5. Ini tadi harus kita uji. Hasil pengujiannya harus positif. Nah, yang pertama kita ganti dulu 7 ditambah akar 5 per 2.
Tadi diuji terhadap X kuadrat dikurangin 2. Nah, kalau kita lihat yang ini, tanpa harus kita hitung, hasilnya ini pasti positif ya, lebih besar daripada 0. Karena 7 dibagi 2 aja udah 3,5 dikuadratkan, dikurangin 2 pasti lebih besar daripada 0. Terus kita uji terhadap G. G-nya itu tadi ini 7 min akar 5 per 2 dikurangin 2. Ini juga tanpa kita hitung, ini udah pasti positif hasilnya ini ya. Akar 5 itu 2, sekian. 7 dikurangin 2, 5. Paling tidak dia itu adalah 4, 4 dibagi 2, 2, dikuadratkan, pasti dikurangin 2 lagi lebih besar daripada 0. Berarti dari hasil pengujian kita dapatkan bahwa nilai dari F dan G-nya itu lebih besar daripada 0. Berarti X ini sama X ini adalah merupakan solusinya. Itu ya, agak panjang ini bentuk yang ini. Jadi HP-nya tinggal kita tulis semuanya yang tadi ya, min 1, 2, 3, 7 min akar 5 per 2, 4, ini tadi 5, 7 ditambah akar 5 per 2. Nah, bentuk yang selanjutnya adalah basisnya beda, pangkatnya sama. Kalau ini ada dua nanti cara penentuan solusinya. Yang pertama, basisnya kita samakan. Karena pangkatnya sama, otomatis basis juga sama. Nah, yang kedua, pangkatnya kita nolkan. Kalau pangkat udah 0, yang di kiri dan yang di kanan pasti sama. Contoh soalnya adalah yang ini ya, kita lihat ini basis beda, pangkat sama. Solusi yang pertama kita samakan basisnya. X tambah 1 sama dengan 2X tambah 3. Hitung nilai X-nya, dapat minus 2. Lalu yang selanjutnya, HX-nya kita nolkan. Atau pangkat ini kita nolkan. Ini bisa difaktorkan X tambah 5, X tambah 2, dapat X-nya, min 5, dapat X-nya, minus 2. Maka HP-nya minus 5, minus 2. Kalau ini tanpa syarat. Hanya mengingat rumusnya ini aja. Bentuk yang selanjutnya adalah fungsi pangkat fungsi sama dengan 1. Maka yang pertama, pangkatnya itu kita nolkan. Karena segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Kecuali fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kedua, ini kita bikin dengan 1. Fx sama dengan 1. Kalau ini 1 pangkat berapapun, hasilnya pasti 1. Nah, untuk yang ketiga ini, fx-nya coba kita ambil min 1, tapi ada syaratnya. Hx-nya itu nanti harus bilangan genap. Karena min 1 pangkat 4 itu sama dengan 1, tapi min 1 pangkat 3 itu minus 1, kan salah, harusnya positif 1. Nah, contoh soalnya 2x min 5 pangkat ya. Langkah yang pertama tadi hx-nya kita nolkan. Berarti hx itu pangkat dinolkan. Kita faktorkan ini, dapat x-nya 1 min 1. Yang kedua, 2x min 5 basisnya kita samakan dengan 1. Berarti dapat x-nya nanti 3. Lalu yang ketiga, kita samakan basisnya dengan negatif 1. Ini kita hitung. 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Ini harus kita uji terhadap pangkat. Berarti kita lihat pangkatnya tadi yang ini x kuadrat. 2 kuadrat dikurangin 1, 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Berarti x sama dengan 2 tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah min 1, 1, 3. Berarti inilah jawabannya. Nah, bentuk terakhir adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini tinggal difaktorkan nanti ya. Ini bentuk contoh soalnya. Nah, solusinya yang pertama, ini kita uraikan dulu dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. 3 pangkat 2x tambah 1 itu sama juga dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2x. 3 pangkat x tambah 3 sama juga dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat x. Lalu ini 3 pangkat 2x sesuai dengan sifat. 3 pangkat 2x sama juga dengan 3 pangkat x dikuadratkan. Lalu kalau kita perhatikan di sini banyak 3 pangkat x.
Kita misalkan 3 pangkat X-nya dengan A, berarti ini jadi 3A kuadrat min 27A dikurangin A ditambah 9. Berarti min 27A min A kita sederhanakan jadi minus 28. Nah, ini tinggal difaktorkan aja ya. 3A min 1, 3A min 9 dapat A-nya 1/3, dapat A-nya 9 dibagi 3, 3. Kembalikan, A itu tadi apa? 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Loh, bukannya 1/3? Ya, ini sama ya. Ini kita angkat ke atas jadi 3 pangkat min 1. Ini 3 basisnya sama, maka pangkatnya juga sama. Ini juga ganti, 3 pangkat X sama dengan 3. 3 itu adalah 3 pangkat 1, berarti X-nya sama dengan 1. Berarti solusinya adalah min 1 dan 1. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.